Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan hidup dan kehidupan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sejauh mana manusia mengamalkan ajaran agama secara sempurna, yaitu ad-dinul Islam. Bertambah baik manusia menjalankan syariat agama Islam, maka bertambah baiklah kehidupan dunianya dan insya-Allah kehidupan akhiratnya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebahagiaan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesusahan hidup, kesengsaraan hidup adalah sebab manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kultum pagi yang berbahagia ini Al-Fakir bertempat di Masjid Jami Baitul Mukminin, Kalibaru, Jakarta Utara, ingin menyampaikan prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah menggambarkan tentang kondisi keadaan umat Islam di akhir zaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang satu masa kepada umatku yang di mana umat Islam itu mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa saja 5 perkara yang dicintai oleh umat di akhir zaman, dan mereka pun melupakan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansaunal uqba. Mereka mencintai dunia dan mereka melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, wa yuhibbuna dura wa yansaunal qubura. Yang kedua, mereka mencintai gedung-gedung yang megah, rumah-rumah yang mewah, dan mereka melupakan kubur-kubur mereka. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Mereka mencintai harta benda yang mereka cari, tapi mereka lupa semua harta benda itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala wa yansaunal hura. Mereka mencintai keluarga, istri, anak, tetapi mereka lupa bahwa ada istri-istri yang hakiki, yaitu bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Mereka mencintai diri mereka, takut mati, takut miskin, tetapi mereka lupa untuk mencintai Allah. Hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Maka kata Allah, mereka itu jauh dariku dan aku pun jauh dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi keadaan kita umat Islam di akhir zaman. Umat yang hubbud dunya wa karahaital maut, umat yang terlalu cinta sama dunia dan takut akan kematian. Bukan kita tidak boleh mencintai dunia, tetapi jadikanlah dunia sebagai asbab kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah
di dunia ini untuk memperbanyak amal-amal ibadah dan amal soleh kita. Bukan dengan di dunia ini kita jauh dari Allah, hidup di dunia enggak sholat, hidup di dunia tidak mau baca Quran, hidup di dunia tidak mau zikir, hidup di dunia tidak mau sedekah, hidup di dunia tidak mau fastabiqul khairat yang lainnya. Maka ini tanda orang yang lupa akan kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Bukan tidak boleh kita mencintai gedung-gedung yang tinggi, rumah yang mewah, tapi jadikan dengan keberadaan gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah yang mewah yang kita miliki menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya istana yang hakiki yang dimiliki oleh orang-orang beriman adalah istana-istana yang telah Allah siapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh umat ini mencintai harta benda yang dia peroleh, yang dia cari. Bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi harus dipahami, semua yang kita cari, semua yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana harta itu diperoleh, kemana harta itu dibelanjakan. Ini merupakan persoalan besar yang nanti yang akan kita hadapi di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, di yaumul mizan. Sesuatu yang sangat besar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berharta. Kemudian bukan tidak boleh kita mencintai istri, anak, tetapi jadikan kecintaan kita kepada istri dan anak-anak kita, didik mereka dengan ibadah kepada Allah. Jadikan kecintaan kita kepada mereka untuk menjadikan mereka taat kepada Allah. Jadikan mereka taat kepada Rasulullah, mengamalkan nilai-nilai Islam. Bukan tidak boleh cinta kepada istri dan anak, wajib. Tetapi jauh lebih wajib yang harus kita sadari, bahwa nanti istri-istri kita yang hakiki, keluarga kita yang hakiki adalah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan mereka juga menjadi ahli surga. Jadikan istri-istri kita menjadi ahli surga, menjadikan anak-anak kita menjadi ahli surga. Yang kelima, bukan tidak boleh kita mencintai diri kita secara berlebihan, tapi jadikan dengan mencintai diri kita ini tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah maqal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kenalilah dirinya, kenali dirimu, kenali dirimu dengan baik, maka engkau akan mengenali siapa Tuhanmu sesungguhnya. Jamaah rahimakumullah, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa di dalam ridha-Nya Allah, senantiasa di dalam taat kepada Allah, senantiasa di dalam kemuliaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.